Sekarang bagaimana caranya kita membuat macam-macam tusuk dasar hiasan busana. Sebelumnya, silahkan kalian membuka handout yang telah Bu Anita bagikan kemarin ya. Kita awali dengan benang, memasukkan benang pada jarum. Setelah itu kita memakai satu benang, satu helai benang. Jadi setelah dimasukkan ada 2 benang, yang kita gunakan adalah satu helai benang, kita matikan di ujungnya. Setelah kita puhul atau kita matikan, kita mulai menjahit dengan tangan. Yang pertama adalah tusuk jelujur. Kita awali dari belakang. Ini tadi Bu Anita sudah mengubah karena tadi pensil atau kapurnya itu warna kuning, jadi tidak kelihatan. Bu Anita mengubah menjadi warna hijau. Ingat, untuk memberi tanda pada bahan yang digunakan bukan pensil. Meskipun seandainya memang tidak terlihat untuk kapur warna kuning atau kapur warna hijau dan harus menggunakan pensil, kita menerapkan desainnya itu seandainya dengan pensil kita menggunakan menekan gambar motifnya dengan tipis sekali, sehingga pada saat menjahit itu garis pensil, motif yang digambar dengan pensil itu tidak terlihat. Kalau menggunakan kapur, seandainya ini dicuci, dia akan hilang. Kalau seandainya kalian memakai pensil, seandainya dicuci itu masih membekas. Kita awali ya. Kita dari belakang sesuai dengan garis yang kalian buat tadi, seret. Itu tusuk jelujur hanya seperti ini. Masuk, naik ke bawah, naik ke bawah, naik, turun, naik ke bawah, ke atas lagi, bawah, terus demikian. Ini yang dinamakan tusuk jelujur. Udah kan? Ini adalah tusuk jelujur yang tidak beraturan. Jadi kenapa tidak beraturan? Panjangnya ini tidak beraturan. Ini tusuk jelujur. Setelah selesai kita matikan dari bawah. Kita ambil serat kainnya, kita ambil sedikit serat kainnya, kita lilitkan benangnya ke jarum, kita tarik. Selesai. Untuk memotong gunakan gunting bordir. Jadi ada 2 gunting bordir. Tadi Bu Anita menjelaskan yang ini sama. Cuma ini semua stainless, sedangkan yang ini pegangannya terbuat dari plastik. Jadi pada saat memotong dia akan mudah, karena ujungnya ini agak bengkok. Itu fungsinya dari gunting ini. Kemudian ada yang
jelujur ini ada lagi jelujur yang sama ya, ujungnya kita matikan terlebih dahulu. Jelujur beraturan itu antara jarak yang di atas dengan jarak yang di bawah, jaraknya ini sama atau beraturan. Jadi sama dari bawah, kita mulai dari bawah. Sama, kita mulai dari bawah. Ini sama. Naik turunnya ini diusahakan panjangnya antara naik dan turunnya itu sama panjangnya. Jadi seandainya setengah senti semuanya. Berapa mili, sama berapa mili semuanya. Jadi diukur sama. Mbak Anita di sini hanya mengira-ngira ya. Diusahakan sama ya. Diusahakan sama. Ya. Sama, belakang ambil serat dari kain, kita lilitkan, kemudian hasilnya kita potong. Perbedaannya dua ini yang jadi ini ada dua sama-sama jelujur tapi beda. Yang satu ini yang tidak beraturan, jadi panjang pendeknya tidak sama. Kemudian yang ini beraturan, panjangnya ini diusahakan sama. Jadi panjang pendeknya yang ada di sini diusahakan sama. Kalau yang ini yang tidak beraturan, panjang tidak sama. Jadi, kalau yang ini yang sama atau yang beraturan itu fungsinya sebagai hiasan busana. Bisa. Kalau yang tidak beraturan biasanya ini dipergunakan untuk pengganti jarum pentul pada saat kita akan menjahit suatu busana. Kemudian ada lagi yang sama-sama jelujur tapi dua. Ini yang kalau yang tadi kita menggunakan satu lembar benang, kali ini kita menggunakan dua. Jadi ini mulai dari bawah sama, cara mengerjakannya sama karena namanya juga tusuk jelujur, sama-sama tusuk jelujur, tapi fungsi dan kegunaannya berbeda-beda. Tidak beraturan, iya sama, tidak beraturan. Cuma yang membedakan adalah dia diberi kelonggaran di setiap jadi tiap bagian benangnya kita tarik sedikit-sedikit biar ada kelonggaran. Jadi tidak dirapatkan seperti yang bagian atas-atasnya, melainkan ini ada beberapa
kelonggaran, memang sengaja diberi kelonggaran. Ini fungsinya itu sebagai tanda untuk pengganti radaran, tanda pola. Jadi ada benang yang nongol, jadi seperti ini. Benangnya sengaja memang sengaja dilonggarkan. Jadi seandainya ini fungsinya, seandainya ini ada dua bahan, jadi nanti ini penerapannya pada saat kita menjahit busana tembus terang dengan harga yang mahal. Jadi tidak memakai radaran, tidak memakai karbon karena bahannya mahal, jadi menggunakan ini kalau ditarik seret, dipotong tengahnya, itu sebagai tanda. Jadi nanti kalau dipotong dia tandanya ketarik seperti ini, tandanya ketarik. Jadi ini fungsinya sebagai pengganti tanda pola atau radaran, tanda pola. Nanti kita fungsikan pada saat kita menjahit busana pesta, ada beberapa yang menggunakannya, atau kebaya yang menggunakan kain tile. Jadi ada beberapa bahan yang sulit untuk dirader atau tanda karbonnya sulit untuk menempel, jadi penggantinya adalah ini, tusuk jelujur ganda ini.